الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وبعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليرشد الناس إلى سبيل الهدى ويخرجهم من الظلمات إلى النور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون إني أوصيكم والنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم ترحمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم. Artinya, aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan peristiwa kiamat sesuatu yang sangat besar, di mana hari itu ibu-ibu lalai menyusukan anaknya. Begitu anak dipangku, kiamat datang, dibuang begitu saja. Dan ibu-ibu yang sedang hamil berguguran kandungannya. Siapapun yang melihat ketika itu, dia melihat seluruh manusia yang mati di hari kiamat itu seperti orang mabuk. Akan tetapi mereka tidak mabuk, namun azab Allah yang bersangatan. Al-Quran surat Al-Hajj atau surat nomor 22 ayat 1 dan ayat 2. Dalam waktu yang pendek ini
Karena bagi Rasulullah khutbah ini tidak boleh panjang. Khutbah itu pendek dan ayat yang dibaca imam boleh dipanjangkan. Para jemaah yang terhormat, selain dari kasih sayang Allah kepada kita yang tidak berhingga, yang sampai sekarang masih kita lihat matahari bersinar dengan terang, danau meninjau yang penuh dengan ikan, masih ada riak-riaknya dan menimbulkan oksigen untuk ikan keramba yang kita pelihara di dalam danau itu. Kita pandang bukit sekeliling, baik Sungai Batang, Sigiran, Rambai, Bayue, kayu-kayunya masih subur menghijau, dan bermacam buah-buahan yang kita petik sebagai nikmat Allah yang akan kita makan, baik berupa buah-buahan maupun makanan pokok seperti padi dan beras masih subur kita tanam di tanah kita ini. Andaikan berkumpul orang-orang ahli hitung, ahli matematik dengan mesin yang canggih, maka nikmat Allah itu tidak akan dapat dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Inilah yang kita puji Allah setiap hari. Kemudian salam dan salawat kepada manusia pilihan yang akhlaknya dipuji oleh Allah. Secara fisik Rasulullah itu gagah, kulitnya putih dan rambutnya hitam sampai dia meninggal dunia. Usia tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Mulianya akhlak beliau, orang kafir memberi gelar beliau Al-Amin. Karena Nabi itu memang seorang pemuda yang jujur, tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela. Itulah yang kita baca salawat untuk beliau. Setidak-tidaknya begitu nama Nabi disebut, kita sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah orang-orang yang menyusukan anak tadi membuang anaknya, begitu kiamat datang, orang-orang hamil tanpa digugurkan, berguguranlah kandungannya. Sekarang pertanyaannya, orang yang mati ketika itu seperti mabuk, tetapi dia tidak mabuk, azab Allah yang bersengatan. Maka jangan kita meminta umur panjang, mintalah umur berkah. Kalau umur panjang, cobaan banyak membawa orang dari taat kepada kafir. Sebab yang meninggal hari kiamat itu tidak satu pun orang muslim lagi, orang kafir semua. Maka kiamat adalah awal azab bagi orang yang kafir. Apakah orang mukmin tidak satu pun meninggal hari kiamat? Tidak. Sebelumnya orang mukmin sudah dimatikan oleh Allah melalui angin lembut yang sejuk memasuki hidung, kemudian masuk ke paru-paru. Orang tadi pingsan dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tidak satu pun orang mukmin yang hidup lagi setelah angin lembut itu didatangkan Allah. Jadi orang yang mati hari kiamat semuanya adalah orang-orang kafir yang engkar kepada Allah. Kaum muslimin, kapan datangnya kiamat itu? Jangankan kita, Nabi pun tidak dikasih tahu oleh Allah. Ketika ditanya, apa kata Nabi? As-sa'ah anta tiyahum baqtah. Itu ayat yang beliau baca itu dinantikan pula turun dulu. Sebab belum ada ayat yang menyatakan kapan hari kiamat. Sampai sekarang tidak ada yang tahu. Kiamat itu datangnya tiba-tiba. Bisa orang sedang tidur, bisa orang sedang berjudi, bisa orang sedang menyabung ayam,
bisa orang sedang korupsi. Yang jelas orang yang mati hari kiamat itu orang yang mengerjakan yang dilarang-larang Allah saja. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi yang tahu Nabi adalah tanda-tandanya. Apa tanda hari kiamat itu? Yang pertama, kaum muslimin, ayyushrabal khamru. Orang-orang Islam pun sudah terlibat meminum minuman keras. Dengan alasannya daerah kami dingin. Sedikit ndak apa untuk memanaskan badan. Ini dibantah oleh Nabi dengan hadisnya. Ma askara kathiruhu fa qaliluhu haramun. Sedikit atau banyak minuman yang memabukkan adalah perbuatan dosa dan haram dilakukan. Kaum muslimin, kalau kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 90, minum keras, berjudi, mengadu nasib dengan anak panah atau bertenung, menyembelih korban untuk berhala, rijsun. Apa itu rijsun? Nenek moyangnya najis. Min amalis syaitan, dari pekerjaan syaitan. Kaum muslimin, kata Allah dalam surat Al-Maidah, dia rijsun, nenek moyangnya najis, min amalis syaitan. Kalau sudah ada orang Islam terlibat itu main domino di lapau, bertaruh segelas teh telur dan sebatang samsu, itu juga judi. Jadi banyaklah kita membaca, banyaklah kita mendengar, banyaklah kita belajar agar jangan campur aduk antara yang dihalalkan Allah dengan yang haram. Yang kedua, wa yafsuz zina. Zina sudah dianggap biasa saja. Sehingga lahir anak-anak yang tidak diketahui siapa ayahnya. Kaum muslimin, para jamaah, maka kita sebagai nenek mama, ulama, nan ditinggikan sarantiang, nan didahulukan salangkah di kampung kita ini, awasilah anak kemenakan kita. Siang caliak-caliak, malam danga-danga, supaya tidak ada terjadi lagi pergaulan bebas yang menjadikan kita sebagai mama, yang menjadikan kita sebagai bapak malu karena kampung dikotori oleh orang-orang yang pezina. Kaum muslimin yang terhormat, yang ketiga adalah memutarbalikkan keadaan. Tontonan dianggap tuntunan. Tuntunan dianggap tontonan. Contohnya apa? Kalau kita mengadakan pengajian di suatu masjid, sekarang agar jamaah itu tahu, misalnya kita nanti tabligh akbar di Pasar Maninjau, dibuat balihonya, dipasang di Sigiran, dipasang di Koto Malintang, dipasang di Tanjung Alai, satu-satu baliho itu. Kaum muslimin, orang tidak akan sebanyak mendatangi konser, mendatangi pengajian itu. Cobalah bandingkan. Tapi kalau konser tanpa baliho, dari buki uranglah turun, dari jurah jalan mendaki, jauh tibo dakeklah datang, ko hujan datang bapayuang. Begitu. Sedangkan yang namanya konser itu tontonan, yang kajian namanya tuntunan. Itu sudah terjadi sekarang. Satu lagi, ada orang kenduri sekarang, hari Jumat diundang ustadz memberikan nasihat pernikahan. Hari Sabtu di bawah tenda bakwa. Kemudian minuman keras dimasukkan ke dalam cerek, dikasih batu es, dan diramaikan dengan main kim. Itu para jamaah campur aduk antara yang halal dengan yang haram. Kaum muslimin, maka kepada wali nagari, wali jorong, yang saya sampaikan ini, buatlah peraturan nagarinya. Karena saya yakin di Tanjung Raya tidak ada orang Hindu, di Tanjung Raya tidak ada orang Kristen, di Tanjung Raya tidak ada orang Buddha. Kita adalah orang mukmin. Kalau orang mukmin mencampur adukkan yang halal dengan yang haram, itu berbahaya sekali nanti ketika dia akan meninggal.
Kenapa? Lidahnya tidak akan bisa baca la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kaum muslimin kita terhindar, anak kemenakan kita terpelihara dari hal-hal yang tidak berguna itu. Karena kita takut, andaikan kita tidak mendengarkan seruan Allah ini, maka kita dipanjangkan umur, mati kita di hari kiamat. Itu jelas mati kafir. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Nabi menyambung hadis tadi. Apa kata Nabi? Tanda-tanda hari kiamat itu, wa yadhhabar rijal wa tabqan nisa hatta yakuna khamsina qayyimun wahid. Laki-laki banyak meninggal dari perempuan. Kemudian perbandingan laki-laki dan perempuan di suatu perkampungan 1:50. 50 perempuan tidak punya suami, hanya 1 laki-laki yang akan diperebutkan. Kalau sudah seperti itu, sudah hampir hari kiamat. Menurut data statistik sekarang, laki-laki dan perempuan jumlahnya 1:10. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana waghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. Alhamdulillah.